Film diawali di dalam kereta dengan seorang pria, panggil saja Billy, ini orangnya. Billy sedang santai menikmati perjalanan sambil membaca buku. Di malam hari, Billy sedang ke bar untuk memesan air hangat untuk minum teh. Namun, petugas bar itu berkata bahwa bar sudah tutup dengan bahasa Turki. Hingga seorang pria di sana yang sedang minum menyuruh petugas bar itu untuk memberikan air hangat kepada Billy. Setelah diberi air hangat, Billy mengeluarkan teh yang dibawanya dan mulai membuat teh. Billy bertanya kepada pria itu, hingga pria itu nampaknya mulai sedikit kesal. Dengan santainya, Billy meminum tehnya dan sambil terus bertanya kepada pria itu. Setelah perbincangan tersebut, pria itu pergi ke belakang, sedangkan Billy melihat jamnya. Hingga tiba-tiba, ya, nampaknya Billy mulai memprediksi tiga pria itu dan menyadari bahwa pria itu akan menyerang dia. Dengan cepat Billy menghajar tiga pria itu dan duduk di hadapan pria pertama tadi tanpa terluka sedikit pun. Billy bertanya, ada dua jenis rasa sakit di dunia ini, rasa sakit yang membangun dan rasa sakit yang mengubah. Hingga di malam harinya, anak dan ibunya pun bertemu kembali. Keesokan harinya, Billy bekerja sebagai sopir taksi online untuk mengantar kakek menuju kopi center. Setelah mengantar kakek, Billy mengantar beberapa orang dan pulang. Berpindah ke seorang pemuda yang baru pulang dari kantor. Ketika dia masuk ke ruang makan, alangkah terkejutnya bahwa istrinya sedang disekap dan ditembak di hadapannya. Setelah melihat istrinya ditembak, dia dipaksa untuk menembak dirinya sendiri. Cerita berpindah ke Billy yang sedang membeli buku kesayangannya. Alangkah terkejutnya kalian, ternyata anak kecil yang diselamatkannya adalah putri dari pemilik toko buku itu. Hingga anak kecil itu menyapa Billy. Setelah membeli buku seharga $40, Billy pun pergi. Di malam hari, Billy melanjutkan bekerja sebagai driver online. Hingga dia melihat penumpangnya yang ingin berhenti minum. Namun, karena dia kalah dengan nafsunya, pria itu menyuruh Billy untuk mengantarnya kembali ke tempat penjemputannya. Selesai mengantar, kini Billy mendapat orderan untuk menjemput ke hotel. Pria itu menyuruh Billy untuk mengantar wanita itu masuk ke apartemen wanita itu. Setelah di jalan, Billy memperhatikan wanita itu, hingga Billy pun kembali ke hotel pria tadi. Setelah di hotel pria yang memesannya tadi, Billy mengetuk pintu kamar pria itu. Billy menjelaskan bahwa kartu kreditnya tidak valid, hingga Billy disuruh masuk. Ketika Billy diberi kartu kredit, Billy menanyakan sesuatu kepada pria itu. Setelah berbasa-basi, Billy menghajar tiga pria itu. Di pria yang terakhir, Billy mematahkan jari pria itu dan pergi. Setelah Billy di dalam mobil, Billy mendapatkan $16 dari aplikasinya karena mendapatkan bintang 5.
Sesampai di depan rumah, Billy mengetahui bahwa rumahnya dimasuki orang, hingga Billy membawa pistolnya dan masuk ke dalam rumahnya. Ketika Billy sudah di dalam rumah, Billy menyadari bahwa yang di dalam ternyata temannya yang bernama Susan. Setelah Billy menyapa temannya, Billy pun diajak makan oleh Susan. Hingga selesainya mereka berdua makan, Billy dengan baiknya mengantar temannya keluar dan mencarikannya taksi. Keesokan harinya ketika Billy akan keluar, Billy melihat bahwa halaman tempatnya mengontrak sudah hancur dan temboknya dicoret-coret oleh gangster. Hingga dengan baik hatinya Billy membersihkan coretan tembok di kontrakannya. Ketika Billy sedang membersihkan coretan itu, Billy dihampiri oleh satu tetangganya yang bernama Mills. Setelah berbincang-bincang dengan Mills menawarkan jasa bahwa dia bisa membersihkan coretan di tembok dengan bayaran $350. Ketika Mills akan berangkat sekolah, dia memutuskan untuk mengambil pekerjaan itu dengan bayaran $250. Hingga Billy menyetujui dan Billy berkata, "Kau boleh bekerja setelah selesai sekolah." Kembali ke Billy yang sedang di pinggir laut dengan kakek yang biasa mengordernya. Kakek itu menceritakan tentang dirinya di masa lalu yang terpisah dengan kakaknya ketika masa perang dunia, hingga mereka berdua dihampiri dengan pegawai panti jompo dan kakek pun dibawa masuk. Cerita beralih ke Susan yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan suami istri, hingga Susan diberi life jacket dan pergi dari TKP tersebut. Kembali ke Billy dan kakek yang sedang diantar kembali ke panti jompo, hingga kakek itu sedikit kecewa dengan hakim karena tidak melihat bukti yang dibawanya. Kemudian Billy diajak masuk ke dalam rumah kakek dan mereka pun mengobrol. My uncle commissioned the portrait about that. The only picture survived. Beralih ke Susan yang sedang di hotel dengan rekan kerjanya bernama Dave, hingga mereka berpisah di lift hotel. Setelah Susan di depan pintu kamar hotelnya, Susan didorong oleh dua pria hingga Susan terbentur tembok. Di dalam kamar, dua orang itu mengajar Susan hingga Susan mulai melawan. Susan berhasil menusuk salah satu kaki orang itu, diakhiri pintu kamar yang ditutup. Kembali ke Billy yang sedang menemani Mills bekerja, hingga Billy mendapatkan telepon dari suami Susan dan Billy pergi meninggalkan Mills. Grandmother was wise. Hey Brian. Hey yo, Mr. McCall. Sesampainya di kediaman rumah Susan, Billy menunggu di depan rumah hingga rumah Susan sepi. Hingga dirasa rumah Susan sudah sepi, Billy masuk ke dalam rumah Susan. Perbincangan pun terjadi. They're working with Interpol. They were watching, but she never wore any jewelry. They do everything in their power. What the agency said. Except for this. Setelah Billy pulang ke rumah, Billy mulai menyelidiki barang-barang Susan, hingga Billy mulai mengunduh data di ponsel Susan. Beralih ke dua pria yang sedang pesta narkoba, hingga mereka mendapat telepon. Setelah mereka mengangkat telepon itu, tiba-tiba mereka meledak hingga ada pria yang pergi memasuki mobil, meninggalkan tempat ledakan itu. Kembali ke Billy yang masih mencari informasi, hingga ada yang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah Mills yang mau mengembalikan bukunya yang tertinggal kemarin. Ketika Billy sedang fokus mencari informasi dari CCTV hotel, setelah melihat CCTV hotel, Billy mulai mencurigai dua pria yang berada di lift tersebut, hingga Billy pun berangkat ke Washington DC.
Di taman, Billy bertemu seorang pria. Dia adalah rekan kerja Billy yang bernama Dave, hingga mereka pun mengobrol. Setelah lama mereka mengobrol, mereka membahas kasus pembunuhan Susan, hingga di akhir Billy bekerja sama untuk mencari pembunuh Susan. She never pushed the floor, remember? I checked the old video. She never pushed the button, Dave. Who? Susan. Sesampainya di rumah, Billy sedang mengawasi Mills. Tidak lama dari itu, Mills dihampiri temannya dan pergi bersama teman-temannya. Setelah menghipotesis prediksi, kini Billy menemukan sedikit celah jawaban kasus yang sedang ditangani Dave. Kemudian, Dave ditelepon Billy dan diberi penjelasan. Billy melihat Mills belum kembali, hingga kini Billy membawa pistol dan mencari Mills. Sesampainya di gedung tempat Mills dibawa, kini Billy menghajar penjaga dan masuk lift. Setelah sampai di atas, Billy langsung menghajar semua penjaga lift, hingga Billy masuk ruang tempat Mills dan teman-temannya berkumpul. Setelah itu, Billy mengajak Mills untuk pulang. Sesampai di bawah, Billy berdebat dengan Mills, hingga Billy menantang Mills untuk membunuhnya. Namun, Mills tidak berani. Setelah diceramai Billy, kini Billy mengajak Mills untuk pulang. Come on, gangster. My brother's precious. That's all. You little punk ass. Now I'm gonna kill you. Setelah sampai di rumah, Billy memasak arus konpolo. Kemudian, Mills pun datang untuk mengembalikan sisa uangnya dan meminta air. You have something to drink? Yes, I do. Setelah berbincang-bincang, akhirnya Billy memperkerjakan Mills untuk mengecat rumahnya dengan bayaran $115. Kemudian Mills diberi buku. Billy berkata, baca buku itu, kita sepakat. Hey, Dad. Angry? Yeah. Listen. Ketika Billy sedang bekerja sebagai sopir taksi online, Billy mengantar penumpangnya ke bandara dan berbincang-bincang dengan penumpang itu. She's fine. How old is she? Setelah berbincang-bincang, Billy mencurigai orang itu, hingga tiba-tiba ternyata orang itu akan membunuh Billy. Namun Billy dengan cepat menancap gas mobilnya, hingga ketika orang itu mengeluarkan pistol, Billy dengan cepat menghajar orang itu dan menembaknya hingga tewas. Selesai membunuh orang itu, Billy mengambil HP pria itu, hingga Billy menghapus semua data HP-nya dan membakar mobilnya. Di pagi harinya, kini Billy di depan rumah Dave. Setelah Dave masuk ke dalam, Billy menyambangi rumah Dave hingga Dave terkejut dan panik. Setelah berbincang-bincang dengan Dave, Billy mendesak agar Dave mengaku. Hingga ketika Billy diajak keluar rumah, teman-teman Dave di luar menunggunya. Hingga diakhiri Billy berhasil kabur menumpang dengan istri Dave ke stasiun. Cerita berpindah ke suami Susan yang sedang dihampiri anak buah Dave, hingga suami Susan pun berhasil kabur dijemput Billy menuju motel. Kembali ke Mills yang masih mengerjakan tugasnya mengecat rumah Billy. Billy menelpon Mills agar Mills pergi ke kamar dan masuk ke lemari buku milik Billy. Just do what I tell you. Hingga ketika Dave dan timnya keluar dari rumah Billy, Mills keluar dari tempat persembunyiannya. Mills berjalan ke arah pintu, hingga Mills kaget ketika ditodong pistol dari belakang dan dibawa Dave. Kembali ke Billy yang sedang menuju ke rumahnya dulu, hingga dia dicegat petugas. Namun Billy diperbolehkan masuk setelah menunjukkan rencananya.
Sesampainya di dalam desanya, Billy mulai mencari tempat parkir, beralih ke Dave dan timnya yang dicegat petugas. Namun, Dave langsung menembaknya dan pergi. Setelah sampai di dalam desa, Dave berpencar untuk mencari Billy. Dave menaiki gedung agar bisa melihat lebih jauh, hingga salah satu dari timnya melihat pergerakan. Ketika salah satu anak buah Dave sedang mencari di dalam rumah, hingga anak buah Dave mati ditembak Billy. Ketika salah satu tim lainnya mulai menyusuri di dekat laut, setelah melihat foto-foto susahan Billy keluar dan menghabisi anak buah Dave tersebut. Dengan kecerdasannya, Billy berhasil mengalihkan pandangan Dave dengan menembak listrik hingga membuat kepulan asap. Kini, Billy masuk ke dalam toko roti istrinya dan Billy mulai membuat jebakan. Alangkah terkejutnya, anak buah Dave yang melempar bom ke dalam hingga mengakibatkan semua meledak dan anak buah Dave terpental hingga tewas. Ketika terjadinya ledakan itu, Billy memanfaatkan ledakan itu untuk terus melangkah hingga dia berhasil menyusup mendekati Tower Dave. Always have a contingency plan. Setelah menyelamatkan Mills, Billy langsung bergegas naik ke menara itu. Setelah Dave kesal dengan Billy, Dave terkena sabetan kabel hingga dia terjatuh dan kepalanya terbentur besi hingga Dave marah-marah. Disusul dengan Billy yang sudah sampai di atas langsung menghajar Dave. Ketika Billy terdesak, Billy menyelok mata Dave hingga Dave pun kesakitan. Setelah Billy mengambil pisau, Billy mulai menyayat tubuh Dave, kemudian mendorong ke pinggir laut hingga terjatuh. Selesainya pertarungan itu, Billy menyelamatkan Mills yang berada di bagasi mobil dan mengobati kakinya. Selesainya kejadian itu, beberapa hari kemudian Mills menceritakan kepada temannya bahwa dia sedang menggambar karakter superhero dan bercerita tentang karakter itu. Billy memutuskan kembali tinggal di rumah lamanya hingga film pun tamat.